Salam pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam pembahasan buku renungan kita yang berjudul Agama yang Bersinar. Buku renungan ini dituliskan oleh Nyonya Ellen G. White. Buku renungan ini mengajak masing-masing kita untuk menyuguhkan suatu cara yang lebih baik, menyingkapkan kepada kita suatu kehidupan yang lebih sederhana dan lebih manis. Semua pembaca penuh dengan kegembiraan dan kesukaan, bersinar menyinarkan kasihnya dimanapun kita berada. Inilah ajakan bagi masing-masing kita, sehingga dimanapun kita berada kita boleh menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan, sehingga kita dapat menjadi pembawa-pembawa damai itu, sehingga kita dapat menyinarkan akan kasih Kristus di dalam kehidupan kita setiap harinya. Pada saat ini kembali lagi saya mengundang akan seluruh anggota keluarga dan saudara-saudara semua. Kita dapat berkumpul bersama-sama. Kita akan mempelajari nasihat firman Tuhan pada saat ini, dan biarlah rencana-rencana indah Tuhan itu akan menjadi bagian masing-masing kita. Kita akan masuk ke dalam judulnya, pekerjaan yang diselesaikan dengan baik membawa kebahagiaan. Amin. Ayatnya terdapat di dalam Pengkhotbah 3 ayat 22. Aku melihat bahwa tidak ada yang lebih baik bagi manusia daripada bergembira dalam pekerjaannya. Sebab itu adalah bagiannya. Karena siapa yang akan memperlihatkan kepadanya apa yang akan terjadi sesudah dia. Mereka yang selalu sibuk dan dengan riang mengerjakan tugas sehari-hari adalah yang paling berbahagia dan sehat. Ya, istirahat dan ketenangan malam membawa ke bingkai lelah mereka tidur yang tak terputus. Tuhan tahu apa yang menjadi kebahagiaan manusia ketika Dia memberinya pekerjaan untuk dilakukan. Ya, firman bahwa manusia harus bekerja keras untuk mendapatkan makanannya, dan janji akan kebahagiaan dan kemuliaan di masa depan berasal dari takhta yang sama. Keduanya adalah berkat. Ditulis di dalam Testimony for the Church jilid 2 halaman 529. Ya, jadi bila mana kita yang melakukan setiap pekerjaan kita dengan penuh tanggung jawab, ya disitulah ya kita akan merasakan akan kasih Tuhan. Dikatakan bila kita selalu sibuk dan dengan riang mengerjakan tugas sehari-hari adalah yang paling berbahagia dan paling sehat. Ya, jadilah ini adalah janji Tuhan. Ya, pastinya Dia akan tepati. Ya, walaupun mungkin pekerjaan kita setiap harinya hanya menyapu, mengepel, memasak, cuci piring. Ya, biarlah pekerjaan itu ya kita lakukan dengan suatu sukacita. Disitulah akan menggambarkan bagaimana kebahagiaan surga itu akan menjadi bagian kita. Ya, bila kita diberikan tanggung jawab yang lebih besar lagi, maka di situ kita akan melakukannya dengan penuh kebahagiaan. Ya, karena di dalam ayat Alkitab dikatakan bahwa bila mana kita bertanggung jawab dari hal-hal yang terkecil, maka Tuhan akan memberikan kita tanggung jawab dari hal-hal yang terbesar di dalam kehidupan kita. Ya, inilah yang harus kita pahami, yang harus kita mengerti. Dikatakan firman bahwa manusia harus bekerja keras untuk mendapatkan makanannya, dan janji akan kebahagiaan dan kemuliaan di masa depan. Jadi pada saat kita masih berada di dunia ini, biarlah kesempatan yang Tuhan masih berikan kita dapat pergunakan dengan sebaik-baiknya. Marilah kita ingat bahwa pekerjaan yang sedang kita lakukan mungkin bukan pilihan kita, ya. Tetapi itu harus diterima sebagai pilihan Tuhan bagi kita. Menyenangkan atau tidak, kita harus melakukan kewajiban yang ada pada kita. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Hidup yang terbaik halaman 458 dan 459. Ya, marilah kita ya ingat bahwa pekerjaan yang sedang kita lakukan mungkin bukan pilihan kita. Ya, itulah pilihan Tuhan untuk kita supaya dapat melatih kehidupan kita untuk hari demi hari lebih baik lagi. Tetapi apa yang Tuhan sudah pilih untuk kita, kita harus terima di dalam kehidupan kita. Menyenangkan atau tidak, kita harus melakukan kewajiban yang ada pada kita. Ya, segala sesuatu yang dijumpai tangan kita untuk dikerjakan, biarlah kita kerjakan itu dengan sekuat tenaga kita. Ya, jangan pernah kita ragu, jangan pernah kita bimbang. Karena Tuhan akan selalu menuntun kehidupan kita. Ya, pekerjaan apapun
yang Tuhan sudah berikan kepada kita, biarlah kita kerjakan dengan penuh dengan tanggung jawab. Kita harus menganggap setiap tugas betapapun hinanya sebagai sesuatu yang kudus, karena itu adalah bagian dari pekerjaan Tuhan. Amin. Doa kita sehari-hari seharusnya, Tuhan, tolonglah saya melakukan yang terbaik. Ajarlah saya melakukan pekerjaan yang lebih baik. Berilah saya kekuatan dan kegembiraan. Tolonglah saya membawa ke dalam pekerjaan saya pelayanan juru selamat yang penuh kasih. Hidup yang terbaik, halaman 460. Ya, jadi kita harus menganggap setiap tugas kita itu adalah suatu pekerjaan yang kudus yang Tuhan sudah percayakan untuk kita. Ya, biarlah kita terus datang kepada Tuhan meminta akan tuntunannya. Biarlah kita boleh berdoa dengan sungguh-sungguh sehingga Tuhan dapat memberikan kita kesanggupan dan kekuatan. Ya, tentunya di dalam satu hari bila kita sudah melakukan yang terbaik untuk Tuhan kita, ya kita boleh doakan lebih sungguh-sungguh lagi sehingga di hari yang berikutnya kita dapat melakukan yang lebih baik lagi. Ya, sehingga damai surga itu akan selalu mengikuti kita, akan selalu menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Ya, kalau kembali lagi kita mengingat bagaimana perjalanan Yesus pada saat dia berada di dunia ini. Ya, Yesus juga datang ke dunia ini 100% sebagai manusia biasa. Ya, dia hidup di dalam rumah tangganya selama 30 tahun. Dia melakukan pekerjaannya setiap hari itu dengan sebaik mungkin karena dia tahu dia datang ke dunia ini untuk menjadi teladan. Pada saat Yesus berada di pertukangan kayu ayahnya, ya di situ dia melakukan setiap pekerjaannya dengan sesempurna mungkin. Setiap peralatan-peralatan yang dia gunakan ya untuk memahat, ya untuk mengukir, ya untuk menggergaji, untuk memalu, peralatan itu dia letakkan lagi di tempat semula yang dia ambil. Ya, jadi keteraturan, ketelitian yang Yesus sudah teladani untuk kita, biarlah kita mau itu menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Ya, pada saat dia sudah melakukan semua pekerjaan itu, dia kembali ke rumahnya. Dia harus melewati gunung dan lembah. Ya, banyak anak-anak pada saat itu mengolok-olok Yesus, menghina Yesus. Tetapi Yesus tetap tersenyum kepada mereka. Yesus memberikan suatu respon yang baik kepada mereka. Ya, sehingga mereka merasa bingung. Ya, kenapa Yesus bisa melakukan itu walaupun dia masih sekecil itu? Dia dapat melakukan hal-hal yang begitu indah. Dia dapat melakukan hal-hal yang begitu mulia. Dan Yesus juga sering ya pergi di suatu tempat yang sunyi, di alam terbuka. Di situlah dia selalu berkomunikasi kepada Bapaknya yang di surga. Sehingga Bapaknya memberikan Yesus kekuatan untuk terus melakukan setiap pekerjaannya dengan penuh tanggung jawab. Ya, pada saat Yesus sudah mempunyai cukup umur untuk keluar dari rumah tangga Yusuf dan Maria, dia memulai akan misinya. Dia memanggil akan ke-12 murid itu. Dia harus mempersatukan hati daripada ke-12 murid ini sehingga mereka tetap mempunyai hati yang tulus, mempunyai hati yang mau diajar, mempunyai hati yang dapat bekerja sama satu dengan yang lain untuk menyelesaikan akan kabar keselamatan. Tetapi Yesus harus berkorban di atas kayu salib terlebih dahulu, baru murid-muridnya bisa mengerti misi Yesus berada di dunia ini. Dan pada saat murid-murid ini pun menyampaikan kabar keselamatan, banyak tantangan yang mereka hadapi, mereka tahu inilah yang dapat menguatkan iman mereka untuk tetap bersandar kepada Tuhan. Jadi suatu hal yang sungguh luar biasa. Biarlah ini juga akan menjadi pelajaran bagi masing-masing kita. Bila mana pekerjaan kita selesaikan dengan baik, itu akan membawakan kita suatu kebahagiaan, suatu kegembiraan di dalam kehidupan kita. Ya, marilah kita ingat bahwa pekerjaan yang sedang kita lakukan mungkin bukan pilihan kita. Itu adalah pilihan Tuhan. Pilihan Tuhan itulah yang terbaik untuk kita. Ya, kita harus menganggap setiap tugas kita, sekalipun tugas itu hina, sebagai sesuatu yang kudus karena itu adalah bagian dari pekerjaan Tuhan. Biarlah kita dapat berdoa, Tuhan bantu saya supaya setiap pekerjaan yang saya lakukan ini
saya lakukan dengan penuh tanggung jawab dan penuh dengan sukacita. Ya, karena ajakan demi ajakan yang Tuhan sudah berikan untuk kita, itu adalah janjinya, dan janjinya pastinya akan ditepati. Biarlah hari ini kita boleh mengambil komitmen kita masing-masing, dimanapun kita berada. Biarlah kita mau terus mengandalkan akan Tuhan kita yang ada di surga. Tuhan yang selalu memberikan kita hal-hal yang terbaik di dalam kehidupan kita. Ya, karena kita hidup di detik-detik kedatangan Tuhan, waktunya sudah sangat singkat, waktunya sudah sangat dekat. Kesempatan demi kesempatan yang Tuhan masih berikan, biarlah kita doakan itu dengan sungguh-sungguh, sehingga kita dapat melakukan yang terbaik dan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Ya, jangan kita mengandalkan diri kita, maka kita akan lekas jatuh. Biarlah kita terus mengandalkan akan Tuhan kita yang ada di surga. Ya, sehingga komitmen-komitmen yang kita sudah buat, kita doakan itu sehingga kita dapat praktekkan itu di dalam kehidupan kita setiap harinya. Ya, dan di sini juga dikatakan pada saat kita membaca akan nasihat firman Tuhan, maka kita akan merasakan kesukaan yang begitu luar biasa. Mungkin pada saat ini kita menghadapi begitu banyak permasalahan, tetapi dalam permasalahan itulah yang akan memurnikan iman kita. Supaya kita lebih teguh, supaya kita lebih di dalam prinsip-prinsip kebenaran Tuhan. Ya, jadi suatu ajakan yang sangat mulia bagi kita. Karena Tuhan kita sudah mati untuk kita. Dia sudah mengorbankan dirinya untuk kita. Jangan pernah kita sia-siakan pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Tapi biarlah kita dapat renungkan itu di dalam kehidupan kita. Sehingga kita pun dapat mempraktekkan akan karakter Kristus dimanapun kita berada. Biarlah kita boleh menjadi pembawa-pembawa damai itu, menyinarkan akan kasih Kristus itu. Ya pemirsa, inilah nasihat firman Tuhan pada saat ini. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya dan Tuhan memberkati.